Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi hari ini. Nah, hari ini hari Senin, 11 Oktober 2020. Nah, anak-anak, kita hari ini kembali belajar mata pelajaran fikih ya bersama Bunda. Nah, untuk itu, apa kabar anak-anak Bunda? Semoga anak-anak Bunda yang ada di rumah tetap semangat ya belajarnya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita baca doa terlebih dahulu ya, Nak. Ayo sama-sama membaca doa dulu. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak Bunda yang ada di rumah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu melanjutkan dari materi minggu lalu ya. Alhamdulillah anak-anak sudah memahami pembelajaran kita minggu lalu, yaitu sakit bukan penghalang sholat. Jadi anak-anak, dalam keadaan sakit pun kita tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Ketika sakit pun kita wajib mendirikan sholat. Kalau kita tidak bisa mendirikan sholat dengan cara berdiri, maka kita boleh mendirikan sholat dengan duduk. Nah, sholat dengan cara duduk kita minggu lalu telah mempelajarinya ya. Nah, Bunda akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, Bunda akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar kita hari ini, yaitu 3.4 menganalisis tata cara sholat bagi orang sakit, 4.4 mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan cara sholat yang bisa dilakukan bagi orang yang sakit dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat bagi orang sakit dengan cara berbaring dan telentang dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat dengan cara berbaring dan telentang dengan benar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 2 tata cara sholat dalam keadaan sakit ya, yaitu tata cara sholat bagi orang sakit dengan cara berbaring dan telentang. Oke, simak penjelasan Bunda ya. Nah, sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Nah, adapun tata cara sholat sambil berbaring. Perhatikan gambarnya ya. Yang pertama yaitu berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Nah, setelah mengambil posisi sebelah kanan, maka selanjutnya kita membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu ya. Perhatikan gambar yang kedua. Kemudian
posisi tangan bersedekap. Seperti kita biasa sholat berdiri ya, tangannya posisinya. Kemudian anak-anak membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Nah, kemudian ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka. Pada saat sujud, kepala lebih ditundukkan. Perhatikan posisi gambar yang cara gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata, yaitu yang pertama ya di anak-anak. Kemudian untuk iktidal dan duduk di antara dua sujud, cukup kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat dalam keadaan berdiri. Jadi hanya tangan yang bergerak pada saat takbir, kemudian anak-anak hanya mengedipkan matanya saja ya, seperti kita dalam keadaan sholat dengan isyarat. Nah, selanjutnya apabila kita mampu dikerjakan, maka cukup menggunakan isyarat ya, tidak mampu. Kemudian begitu juga dengan tasyahud awal dan tasyahud akhirnya. Cukup kembali ke posisi semula dengan membaca doanya seperti dalam sholat berdiri. Jadi untuk bacaan sholat dalam keadaan sakit ini seperti sholat biasa, seperti sholat kita yang kita laksanakan pada saat sholat berdiri atau sholat dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk sholat dalam keadaan sakit ini, khususnya untuk berbaring, anak-anak cukup mengedipkan mata saja dan membaca niat, kemudian membaca lafal-lafal bacaan sholat hanya di dalam hati. Dan untuk gerakannya dengan menggunakan kedipan mata. Oke, selanjutnya sholat dengan tata cara telentang. Tadi anak-anak melaksanakan, kita telah belajar sholat dengan cara berbaring. Sekarang telentang, beda ya. Nah, sholat dengan cara telentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring. Jadi anak-anak untuk tata cara sholat telentang, yaitu jika duduk seperti biasa dan berbaring seperti apa pada sebab sebelumnya juga kita tidak mampu, maka boleh dengan telentang. Nah, anak-anak, posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat, dan jika mampu kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat ya. Nah, perhatikan gambar yang nomor 1 ya. Kemudian kita akan membaca bacaan niat dan takbiratul ihram. Nah, kemudian angkat tangannya, lalu dekapkan tangannya ke atas pusar seperti kita melaksanakan sholat seperti biasa ya. Nah, selanjutnya anak-anak, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati ya. Jadi gerakan dalam sholatnya sama dengan gerakan sholat sambil berbaring atau tidur miring yang sudah kita pelajari tadi. Nah, apabila masih tidak dapat mengerjakan dengan cara telentang seperti ini ya, jadi anak-anak maka kita cukup dengan isyarat saja, baik dengan kepala maupun dengan mata. Jika semuanya tidak mungkin, maka sholat boleh dikerjakan di dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit parah pun, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi anak-anak, sholat hukumnya wajib. Meskipun kita sakit, tetap wajib untuk melaksanakan sholatnya ya. Oke anak-anak,
eh, cukup sekian penjelasan dari Bunda tentang sholat dalam keadaan sakit. Jadi itulah tata cara sholat dalam keadaan sakit ya. Nah, anak-anak, insya Allah aku paham tata cara sholat bagi orang sakit. Dan ingat ya, sholat merupakan ibadah yang wajib didirikan oleh umat Islam. Begitu juga denganmu, kamu harus selalu mendirikan sholat fardu. Jika kamu tidak mendirikan sholat fardu, maka kamu berdosa. Nah, apa tujuan kita? Maka tujuannya adalah Allah memberikan keringanan bagi orang sakit dalam cara melaksanakan sholat adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sholatnya ya. Nah, seperti kita dalam keadaan perjalanan saja yang sudah kita pelajari, yaitu kita melaksanakan sholatnya dengan dijamak dan dikosor, karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Jadi banyak sekali keringanan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk tetap menjaga ibadah dan sholat kita. Nah, anak-anak, sholat merupakan tiang agama ya. Jadi tetap laksanakan. Oke, sekian dari Bunda. Di sini ada latihan ya. Ayo berlatih. Nah, nomor 1, ibadah yang tetap harus dikerjakan walaupun dalam keadaan sakit adalah sholat titik-titik. Dan yang kedua, orang yang tidak mampu sholat berdiri boleh melakukan sholat dengan titik-titik. Yang ketiga, sholat dengan berbaring miring dilakukan dengan posisi wajah menghadap ke arah titik-titik. Yang keempat, orang yang sakit dan tidak mampu lagi menggerakkan tubuhnya, maka sholatnya cukup di dalam titik-titik. Dan yang kelima, salah satu hikmah sholat bagi orang sakit adalah titik-titik. Oke, anak-anak Bunda, silakan kerjakan tugasnya ya. Nah, jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu memakai masker, cuci tangan, pakai sabun ya. Tidak menyentuh muka, ada bersin dan batuk. Tidak berjabat tangan, jaga jarak. Kemudian hindari keramaian, semprotkan selalu disinfektan. Jaga kesehatannya ya. Dan atur pola hidup, pola makannya. Nah, anak-anak jangan lupa juga ibadah, sholatnya ya, murojaah hafalannya, dan selalu membantu kedua orang tuanya. Oke, syukron dari Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajarnya ya anak-anak Bunda.